Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi puja dan puji syukur selalu kita aturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas sekian banyak karunia dan juga nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Sampai detik ini, sampai saat ini kita masih dikaruniai Allah sebuah kenikmatan, hingga dengan kenikmatan itu kita bisa hadir berada di tempat ini, dan mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini selalu mendapatkan cucuran rahmat dan juga barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini kita bersua kembali ya, berjumpa kembali setelah sebelum Ramadan berhenti ya kajian rutin Sabtunya, cuman sempat ketemu juga di kajian duha Ramadan ya. Ini kita tadi sudah disampaikan, dimulai lagi kajian rutin tiap Sabtu ya. Sabtu dengan, kalau saya Sabtu pertama dan Sabtu ketiga ya. Ya, ini Sabtu kedua ada Ustazah ya, Ustazah Maya, dan juga Sabtu yang keempat Ustaz Tullah Adromi. Sabtu yang kelima libur. Karena terkadang ada Sabtu yang kelima, kadang ada 5 bukan. Baik ibu yang dimuliakan Allah, ini tadi disampaikan, memang saya di Sabtu pertama, Sabtu kedua itu menyampaikan tema tentang Hisnul Muslim. Cuman kemarin itu sebetulnya saya diminta untuk membuka. Jadi membukanya bukan dengan langsung materi Hisnul Muslim, tapi pembukaan kajian. Karena pembukaan kajian sebagai temanya diminta tema yang bisa memberikan motivasi, semangat, maka saya hanya mengingatkan kembali terkait dengan tema yang berkaitan dengan keberadaan kita atau rutinitas kita berkaitan dengan menghadiri kajian dalam rangka untuk menambah wawasan dan juga ilmu. Jadi ini pertemuan pertama ya, pertemuan pertama dalam kajian rutin ini. Jadi kok ada miss ya, dari panitianya menyampaikan tema tentang Hisnul Muslim, tapi yang lalu saya diminta untuk menyampaikan pembuka. Kalau pembuka tidak langsung di kitab Hisnul Muslimnya. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kalau toh ini sudah diketahui, mudah-mudahan masuk dalam ayat fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, dan peringatan itu akan bermanfaat bagi orang yang beriman. Kadang orang itu tahu tapi seringkali kemudian lupa, yang gitu. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tema pagi ini berkaitan dengan memahami makna dan tujuan menuntut ilmu. Ibu-ibu berada di sini tujuannya untuk apa ini? Menambah wawasan, mengampu pengetahuan agama, atau juga menuntut ilmu. Keberadaan ibu-ibu di sini, keberadaan kita di tempat ini, itu patut untuk kita syukuri enggak Bu? Syukuri ya? Syukuri ya? Kenapa kok disyukuri? Kenapa? Oh, ternyata ada yang menjawab tidak semua orang mendapatkan kondisi kenikmatan semacam ini. Kalau ini kita syukuri, berarti keberadaan kita itu di tempat yang baik ya. Berarti aktivitas kita ini aktivitas yang kategori baik ya. Gitu ya. Maka itu kemudian patut disyukuri. Kalau kita sadar bahwa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang baik, rutinitas dan aktivitas yang baik, maka patut untuk disyukuri. Sekali lagi, kenapa kemudian patut disyukuri? Karena memang ternyata tidak semua itu mendapatkan karunia semacam ini. Berarti ini takdir bukan dari Allah. Ini takdir adalah satu kehendak dari Allah yang menggerakkan kita untuk bisa kemudian melangkahkan kaki kita untuk hadir di tempat yang semacam ini. Ini karunia. Sekali lagi,
Kalau kita mengacu pada hadis qudsi, Rasulullah mengatakan kullukum dhallun illa man hadait. Awalnya semua orang itu dalam kesesatan, dalam ketidaktahuan, illa man hadaitu, kecuali mereka yang aku beri petunjuk, kata Allah. Dan kalau kita kemudian bisa melangkahkan ke sini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Tadi pembuka saya menyampaikan hamdalah itu, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadallah illa man hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita petunjuk, yang memberikan kami petunjuk. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza, yang telah memberikan kami petunjuk di jalan ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kami tidak akan pernah mendapatkan petunjuk kecuali jika Allah memberikan petunjuk. Berarti ini gerakan yang luar biasa. Kalau memang kita sadar bahwa ini adalah kebaikan, kita sadar bahwa aktivitas kita ini adalah aktivitas yang bernilai baik dalam pandangan agama, patut kita syukuri. Kalau sudah bersyukur, lalu apa? Sudah selesai. Kalau sudah bersyukur, lalu apa? Tambah. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Doa apa? Doa supaya kebaikan ini bisa ditetapkan kepada kita. Ingat tema kita waktu duha Ramadan yang terakhir, mungkin pertemuan saya itu. Kalau kita berada dalam kebaikan, itu jangan kemudian sebatas bersyukur dan senang titik dan selesai, bukan itu. Tapi bermohonlah, ya Allah, tetapkanlah kenikmatan ini berada kepada aku. Jadi mohon untuk tasbit, supaya dikokohkan. Mohon kepada ya Allah, kalau aku ini sudah berada dalam kebaikan, maka kokohkanlah aku tetap berada di dalam kebaikan. Ini perlu kita mohonkan. Sekali lagi kalau kita kemudian itu sebatas bersyukur, lalu kemudian kita lalai, nanti hilang itu. Sekali lagi, tidak sedikit orang yang kemudian biasa sudah rutinitas dengan aktivitas yang baik, lalu kemudian tiba-tiba ditinggalkan. Jadi kita memohonkan selalu untuk supaya bisa melakukan kebaikan. Karena yang melalaikan orang untuk berbuat baik itu banyak. Itu banyak. Maka itu kita perlu bermohon, ya Allah. Apa doanya? Masih ingat yang lalu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah, kokohkanlah hati itu berada di jalan agamamu. Ala dinik itu bukan cuman di dalam agama, maksudnya sampai mati dalam Islam, bukan hanya itu, tapi apapun aktivitas yang bernilai kebaikan, dan kebaikan itu pasti diberikan tuntunan oleh agama. Maka saat kita berada dalam kebaikan dan itu sesuai sejalan dengan kebaikan agama, maka kita bermohon dengan doa itu agar kita selalu bisa berjalan sesuai dengan tuntunan agama. Orang bisa beraktivitas dengan hal bernilai ibadah, itu satu karunia yang luar biasa. Kalau ibu-ibu bekerja misalnya, dan pekerjaan itu bisa selalu menjaga rambu-rambu syariat, itu suatu karunia yang luar biasa. Kalau kemudian kita bisa bekerja tanpa harus kemudian terlibat dalam hal-hal yang haram, itu satu karunia yang luar biasa. Maka kita perlu bermohon, ya tetapkan bahwa untuk bisa selalu beraktivitas sesuai dengan tuntunan agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Apapun itu, saat kita bisa beraktivitas dalam kebaikan, maka jangan lupa untuk berdoa dengan doa itu. Termasuk juga keberadaan kita di tempat ini yang sudah rutin istiqomah ya untuk bisa melakukan kebaikan, maka jangan lupa untuk doa. Mudah-mudahan bisa terus istiqomah untuk bisa menjalankan kebaikan. Keberadaan kita tadi sudah kita tanyakan, perintah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menuntut ilmu, dan ini satu kebaikan. Saya yakin kita semua tahu ya tentang
tentang fadilah-fadilah keutamaan untuk menuntut ilmu. Tapi sekali lagi berangkat dari ayat fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mukminin. Perintah dalam agama oleh Allah dalam Al-Qur'an itu fadzakir. Apa fadzakir itu? Ingatkanlah. Kenapa kok ingatkanlah bukan ajarkanlah? Fadzakir fa inna dzikra, karena sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mukminin, memberikan manfaat, bermanfaat untuk orang yang beriman. Kenapa fadzakir, ingatkan? Karena kebanyakan orang itu tahu tapi kemudian lupa. Tahu tapi kemudian lupa. Maka itu perlu untuk diingatkan. Jangan pernah bosan saat diingatkan. Karena peringatan bermanfaat. Anggap aja itu seperti orang sholat baca Fatihah. Ada yang baca Fatihah bosan. Ini tiap sholat kok baca Fatihah terus, sekali-kali mau baca surat yang lain gitu loh. Selalu dengan Fatihah. Ada yang mau merubah Fatihah dalam sholat? Tidak merasa jenuh, Bu? Sudah berapa tahun sholat baca Fatihah itu? Gak bosan-bosan ya? Anggap saja peringatan itu seperti itu. Jadi peringatan itu akan beri manfaat kepada kita. Akan beri manfaat. Itu pesan dari Al-Quran, agar kemudian kita selalu ingat dengan apa yang sudah pernah kita ketahui. Dan sekali lagi yang melalaikan itu amat sangat banyak. Penuntut ilmu itu adalah orang-orang pilihan. Jadi kita sampaikan, tidak semua orang yang punya waktu, tidak semua orang yang kemudian fisiknya sehat, tidak semua orang yang punya fasilitas, kesempatan, itu mampu untuk melangkahkan kakinya untuk menuju tempat-tempat yang baik. Berarti kalau ada orang kemudian dikehendaki oleh Allah untuk bisa menambah pengetahuan, menambah ilmu, menambah wawasan agama, maka itu sebetulnya orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk dikehendaki kebaikan. Itu bukan saya yang mengatakan, tapi sabda Nabi. Apa hadisnya? Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Orang yang dikehendaki berbagai macam kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memahamkan dia dalam masalah agama. Dia akan dipahamkan oleh Allah. Kenapa kemudian orang kalau dipahamkan agama itu dikatakan orang yang mendapatkan banyak kebaikan? Kenapa, Bu? Kenapa orang yang dipahamkan tentang urusan agama itu dikatakan orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah? Kenapa? Jadi orang yang paham itu tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, orang yang tahu dengan orang yang paham dengan tuntunan agama itu dikatakan mendapatkan banyak kebaikan. Artinya bahwa dia waktu melakukan sesuatu itu tahu tentang hukum, tahu ini boleh atau tidak. Dan orang melakukan sesuatu dengan dasar tahu itu berbeda dengan orang melakukan sesuatu hanya sebatas rutinitas. Ibu-ibu setelah sholat kemudian baca zikir gitu, Bu ya. Kenapa kok baca zikir? Ini terkait dengan materi yang lalu, Hisnul Muslim. Habis sholat lalu baca zikir. Kenapa baca zikir? Ya wis kulino. Ya. Kenapa baca zikir? Ya biasa habis sholat yang baca zikir. Masa habis sholat terus nyanyi-nyanyi? Tidak mungkin dah. Gitu. Kenapa sholat baca zikir? Tak lihat orang lain semua baca zikir, saya juga baca zikir. Itu alasan-alasan karena ketidaktahuan kita. Hanya sebatas rutinitas. Kenapa saya kemudian setelah sholat lalu baca zikir. Beda kalau kemudian orang itu mengatakan, kenapa kemudian habis sholat berzikir? Karena memang ada tuntunannya. Karena Rasulullah itu mengajarkan kita untuk baca zikir setelah sholat. Dan zikir-zikirnya sudah diajarkan, kaitannya dengan istighfar, kaitannya dengan baca Allahumma antas salam wa minkas salam, lalu kemudian ada zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, lalu kemudian itu semua ada tuntunannya. Kalau orang kemudian melakukan itu karena tahu bahwa itu bagian tuntunan, nilainya berbeda dengan orang yang zikir sebatas karena rutinitas. Sekalipun bacanya dapat pahala. Orang baca zikir sekalipun tidak tahu dalilnya,
Dapat pahala enggak? Dapat pahala, dapat pahala. Tapi nilai pahalanya berbeda. Kalau orang baca zikir dengan tahu dalilnya, itu pahalanya dua. Yang pertama pahala baca zikirnya, yang kedua karena dia mengikuti tuntunan, bahwa ada tuntunan, saya tahu itu. Jadi sering saya contohkan di materi yang lalu, mudah-mudahan masih ingat, orang kalau melakukan aktivitas yang bernilai mubah, dan kita sebetulnya kalau tahu dalilnya, itu bisa menjadi bernilai pahala. Contoh aktivitas kita sehari-hari, apa yang lalu saya sebutkan itu? Aktivitas misalnya mandi, makan, minum. Orang makan, minum, ibu-ibu kalau makan pakai menggunakan tangan apa? Tangan kanan. Kenapa kan tangan kanan? Kalau jawabannya itu, ya saya mulai kecil diajari makan tangan kanan. Kenapa tangan kanan? Kok sawangani makan tangan kiri. Kenapa tangan kanan? Karena sudah terbiasa. Karena itu jawaban-jawaban ya nilainya itu nilai-nilai mubah. Setiap kali kita makan, tidak ada nilai apapun. Tapi beda kemudian, kenapa kan tangan kanan? Karena memang Rasulullah mengajarkan kita untuk makan tangan kanan. Sambillah wa kul biyaminik. Bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kanan. Itu hadisnya jelas. Kenapa kan tangan kanan? Karena Rasulullah mengajarkan kita makan tangan kanan. Maka saya makan tangan ini karena tuntunan. Karena tuntunan, setiap kali kita makan itu selalu ada pahala. Bayangkan kita sudah makan berapa kali sampai usia segini itu. Kita makan sehari berapa kali, Bu? 2 kali, 3 kali. Silakan 2 kali, 3 kali. Kalau kita kalikan seminggu berapa kali kita makan? Kita kalikan sebulan berapa kali kita makan? Kita kalikan setahun berapa kali kita makan? Kita kalikan usia kita sekarang berapa kali kita makan? Kalau kita tidak sadar bahwa itu adalah ada hadisnya, tuntunan bahwa kita makan dengan tangan kanan, rugi. Karena sekian banyak sudah tahunan makan tapi nilainya nol. Karena bernilai mubah. Mubah itu ya tidak ada apa-apanya sudah. Hal-hal yang mubah itu bisa bernilai pahala kalau kita kemudian sadar, kita niat ini ada tuntunannya. Tiap kali kita makan, tahu ini ada tuntunannya dengan tangan kanan, maka kita mendapatkan pahala. Terus seperti itu. Berapa banyak pahala sudah kemudian kita lakukan, kita dapatkan kalau kita sadar bahwa itu ada tuntunannya. Ini semua bisa kita tahu dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Dengan ilmu. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai pakaian, lepas pakaian, semua ada tuntunannya. Semua ada tuntunannya. Kalau kita tahu tuntunan semacam itu, maka setiap kita lakukan aktivitas itu, kita bernilai pahala. Ini semua tidak akan pernah kita ketahui kalau kita tidak tahu. Dan tahu itu artinya kita berilmu. Berilmu itu jangan kemudian dikatakan berilmu artinya sudah menjadi ulama besar. Bukan itu. Kita tahu sesuatu berarti kita punya ilmu tentang itu. Dan saat kita tahu tentang itu berarti itu nanti akan bernilai pahala. Jadi orang yang dikehendaki Allah kebaikan maka akan dipahamkan tentang urusan-urusan masalah agamanya. Tahu, kita sholat, tiap hari sholat. Kalau kita tidak tahu, kemudian sementing kita pokoknya sholat dengan cara seperti itu benar, ya tidak apa-apa, betul. Tapi alangkah baiknya kalau kemudian gerakan kita, bacaan kita itu kita lakukan sesuai dengan tuntunannya. Saya tahu ini dalilnya seperti, saya tahu tuntunannya semacam ini, saya tahu kemudian itu nilainya berbeda dengan kalau kita sebatas melakukan hanya karena rutinitas dan kebiasaan. Jadi patut bersyukur kalau kemudian kita terpilih menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan sekian banyak kebaikan. Orang tahu halal haram itu dengan apa, Bu? Dari mana tahu ini halal haram? Di ilmu, bukan jari tonggoe. Gitu. Tapi karena ilmu. Ini dalilnya mengatakan haram, ini mengatakan halal. Dengan ilmu. Kalau kita tidak tahu itu berarti ya sia-sia. Maka akan rugi. Maka itu kemudian Allah itu memberikan, coba kalau kita lihat fadilah, keutamaan orang menuntut ilmu, itu kan janji-janji Allah. Kemudian juga pahala yang diberikan, kebaikan yang akan diberikan dikarunikan oleh Allah kepada orang yang mau menuntut, itu amat sangat besar. Karena apa tadi itu? Karena orang dengan ilmu itu orang akan kemudian benar dalam melangkah.
benar dalam bersikap, benar dalam bertutur kata, benar dalam berinteraksi, benar dalam berdagang. Semuanya akan benar. Kenapa? Karena tahu dengan ilmunya. Tahu dengan ilmunya. Maka itu orang yang berusaha untuk tahu, berusaha untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu bihi tariqahu ilal jannah. Kok bisa ya orang menuntut ilmu itu kemudian jalannya akan mudah ke surga? Kira-kira seperti apa itu? Orang berangkat dari rumah menuju sekretariat Al-Irsad ini ya. Sekretariat, ada pintu tembus ke surga di sini. Ada pintu tembusnya di sini. Orang yang jalan untuk ilmu menuju sekretariat Al-Irsad, ini akan dimudahkan jalannya ke surga. Apa gedung ini dekat dengan surga ya? Gimana kok bisa kemudian ini bisa mendekatkan kita surga? Dengan gambaran tadi itu. Karena dengan ilmu itu kita tahu jalan benar dan mana jalan yang salah. Kalau kita tahu ini benar lalu kita ikuti, ini salah kita hindari, berarti kan jalan kita sudah benar. Kalau benar berarti akan mendekatkan kita ke surga. Kita melakukan kepatuhan kepada Allah, kita meninggalkan hal yang dilarang Allah juga karena taat kepada Allah. Dengan itu maka kita akan didekatkan langkah kita ke dalam ke surga. Tapi kalau orang tidak tahu, maka jalannya akan salah, kan gitu. Tidak tahu kalau dalam misalnya ngerumpi itu dosa, padahal dosanya luar biasa. Riba itu dosanya apa misalnya? Seperti makan bangkai saudaranya sendiri, berarti masuk dosa besar, kan gitu. Berdusta itu satu yang dosa tidak tahu, tapi seringkali kemudian rasa iri hati, penyakit hati misalnya hasud, dengki. Kalau kita tidak tahu bahwa itu adalah satu dosa, maka betapa banyaknya nanti dosa kita dan kita tidak sadar kalau kita banyak melakukan dosa. Apalagi kalau dosanya kepada sesama. Seringkali dosa kita itu bukan kepada Allah, Bu ya, tapi kepada sesama. Padahal dosa pada sesama itu luar biasa besar. Kalau dosa kepada Allah, baik sebanyak apapun, sebesar apapun, saat orang itu sadar lalu bertaubat, insya Allah akan diampuni semuanya, bersih, selesai. Tapi kalau sudah dosa dengan sesama, urusannya panjang itu. Sampai kemana? Sampai ke akhirat. Bahkan orang yang banyak ibadah, menghadap kepada Allah dengan sekian banyak pahala ibadah, ya puasanya, ya umrohnya, ya hajinya, ya sholatnya, sedekahnya, ngaji Qur'annya, bergunung-gunung. Tapi kalau kemudian dalam hidup itu seringkali nyakiti orang, merugikan miliknya orang, mengambil haknya orang, mencaci orang. Nanti di akhirat saat dituntut oleh yang orang-orang yang tadi dirugikan, bisa bayar? Tidak bisa. Bayarnya dengan apa? Dengan pahala tadi terus sampai akhirnya. Karena mungkin waktu dulu di dunia tidak tahu kalau kemudian melakukan itu dosa. Waktu dia merasa, waduh aku wis balik umroh ini, haji wis dapat haji akbar ini, kan gitu. Sholat sudah berapa rakaat di Masjidil Haram, sudah berlipat-lipat. Saya sudah bersedekah, baca Quran berkali-kali hatam misalnya. Sudah merasa pede kalau dianya bakal surga. Tapi tidak sadar dalam hidupnya seringkali bersinggungan dengan sesama dan itu seringkali melakukan hal dosa, menyakiti dan sebagainya. Hingga kemudian harus proses tuntut-menuntut sampai akhirnya apa? Habis. Tidak habis saja karena mungkin masih banyak nuntut, tidak bisa dibayarkan. Akhirnya apa? Dosanya orang lain. Ini karena apa? Karena ilmu yang mungkin tidak diketahui. Jadi perlu disadari bahwa orang yang tahu dengan ilmu agama itu akan mendekatkan dia ke surga. Karena apa tadi itu? Dia tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dia tinggalkan. Dengan itu dia akan selamat langkahnya, selamat dalam menjalani hidup di dunia, maka dia akan selamat di akhirat. Jadi man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, coba yang dikatakan yaltamis itu apa ya? Asal makna yaltamis itu semacam meraba gitu, Bu. Cari ilmu itu sulit apa mudah ya?
Gampang-gampang sulit. Cari ilmu itu karena para sahabat, orang tidak akan mudah mencari ilmu illa man yassarahullah, kecuali orang yang dimudahkan oleh Allah. Jadi cari ilmu itu akan bisa mudah kalau memang Allah memudahkan dia untuk mencari ilmu. Dan untuk mencari ilmu itu tidak harus kemudian ya apa ya? Karena dalam hadis Yaltamis itu berusahalah cobanya. Yaltamis seperti orang buta, lalu kemudian dia akan mengenali sekitarnya itu dengan apa? Meraba-raba tangannya. Oh ini kursi, oh ini meja. Gitu. Cari ilmu itu seperti itu. Jadi, oh dapat ini, oh dapat ini. Sedikit-sedikit. Tidak harus ilmu itu ibu-ibu harus pondok lagi gitu ya. Kemudian harus menetap di pondok, harus kemudian ada, tidak harus semacam itu. Kalau sudah kita punya aktivitas semacam ini, misalnya apalagi dengan usia-usia semacam ini, itu bukan berarti menuntut ilmunya itu berhenti, tidak. Carilah, yaltamis, artinya, oh dapat ini, oh besok dapat ini, oh dapat ini. Seperti itu. Orang yang mau seperti yaltamis seperti itu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Jadi tidak harus kemudian formal, kuliah lagi, masuk pondok lagi, belajar lagi di Sindasin, tidak harus macam itu. Karena hadis jelas sekali. Ada memang riwayat menyebut man salaka tariqan yatlub bi ilman, ada juga yaltamisu. Jadi sebetulnya yang diinginkan itu adalah usaha untuk bisa tahu. Kalau orang kemudian berusaha untuk tahu tentang urusan agamanya, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi harus tahu. Nanti ada ilmu-ilmu yang itu masuk kategori ilmu wajib. Wajib itu kalau kita kemudian tidak tahu, maka itu berdampak kepada aktivitas ibadah kita, maka orang ini tidak boleh tahu. Ini dikatakan fardhu ala kulli muslim yang semacam itu. Kalau ilmu yang lain, ilmu ekonomi misalnya, ilmu politik misalnya, ilmu tentang yang kira-kira tidak sesuatu yang wajib bagi aktivitas dia, maka itu kemudian dibolehkan sebagai tambahan. Tapi sekali lagi kalau itu berkaitan dengan aktivitas dia, kalau dia tidak tahu itu akan berdampak kepada halal haramnya, sah tidaknya, maka itu sesuatu yang wajib harus diketahui. Sekali lagi, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, akan dimudahkan jalannya menuju surga. Karena sekali lagi bahwa orang yang tahu itu akan benar dalam melangkah dan juga benar dalam beraktivitas. Kalau tidak, akan berdampak kepada segala-galanya. Makan haram, kalau tidak tahu ini haram, itu dampaknya panjang sekali ya. Ibadah kita tidak akan diterima, sholatnya tidak akan diterima, doanya tidak akan dikabulkan, ibadahnya juga kemudian akan berdampak ditolak. Orang kalau kemudian kalau sudah masuk hal-hal yang haram dan kita tidak tahu kalau itu haram, maka dampaknya panjang sekali. Maka itu harus ketahui mana yang kemudian aktivitas kerjaan yang halal, mana yang haram, maka itu harus waspada karena dampaknya itu panjang. Lalu kemudian ilmu adalah warisan para nabi. Para nabi itu kalau kita lihat sejarahnya, kayaknya tidak banyak nabi itu yang kaya ya. Kalau toh ada kaya, itu hanya beberapa nabi yang itu memang disebutkan dalam Al-Quran. Rasulullah SAW waktu beliau meninggalkan warisan enggak ya? Hah? Ada warisannya? Rasulullah SAW waktu meninggal itu baju perangnya itu masih dalam posisi tergadai. Berarti waktu itu Rasul butuh sampai menggadaikan baju perangnya. Tapi kemudian bukan berarti bahwa tidak ada yang bisa diwariskan oleh para nabi itu. Yang diwariskan mereka adalah apa? Ilmu. Para sahabat itu ada seorang sahabat yang datang kepada sahabat yang lain yang ada di luar masjid. Coba segera ke masjid. Untuk apa? Nabi sedang bagi-bagi warisan. Itu semua mereka datang. Semua datang. Sampai di masjid, mana warisan? Kalau barang belas di sini. Apa sampai dibagi? Nggak kelihatan. Itu Nabi sedang mengajar kepada sahabat-sahabat yang ada di masjid. Lalu kemudian mana kau katakan bahwa Nabi lagi bagi warisan?
Nabi tidak membagi warisan dalam bentuk barang, materi, bukan, tapi ilmu adalah warisan dari Nabi. Maka itu turun temurun dari Nabi disampaikan kepada para sahabatnya, sahabat kepada tabiin, tabiin kepada tabiin, terus sampai ke masa kita sekarang. Ilmunya turun. Dan ini dari siapa ilmu ini? Dari Rasulullah. Kan gitu. Aktivitas kita semua dalam hidup ini rasa-rasanya tidak lepas dari tuntunan. Dan selalu ada tuntunannya. Selalu ada. Dari mana ini? Tuntunan ini? Dari Rasulullah. Berarti kalau kita mengambil ilmu, berarti kita mengambil bagian warisan dari Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Wa innal anbiya lam yarithu lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrathu al-ilm faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Jadi Nabi tidak memberikan warisan berupa fasilitas, berupa harta, tapi mewariskan ilmu. Dan orang yang mengambil bagian dari ilmu itu, maka sesungguhnya dia sudah mengambil bagian yang cukup, bagian warisan yang cukup dari siapa? Dari Nabi. Bangga enggak kira-kira dapat warisan dari Nabi ya? Hah? Bangga enggak? Masya Allah, saya dapat warisan dari siapa? Dari Nabi. Masya Allah. Kan gitu, luar biasa. Luar biasa. Dan warisan Nabi berupa ilmu. Dan ini yang harus selalu kita cari. Semakin banyak kita dapatkan, berarti semakin banyak bagian warisan yang kita dapatkan dari Nabi. Menuntut ilmu itu enggak harus laki-laki ya. Menuntut ilmu enggak harus laki-laki. Sekalipun ulama-ulama itu ada laki, ada banyak kita dengar ulama perempuan. Jarang ya, jarang. Tapi bukan berarti bahwa perempuan itu tidak berilmu, tidak. Para zaman Nabi ada sahabat-sahabiat yang juga mereka itu bertanya, datang kepada Nabi, bahkan minta dibuatkan majelis tersendiri. Artinya bahwa menuntut ilmu tidak hanya bagian laki-laki, tapi juga untuk perempuan, Kemudian juga ada imbalan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mau menuntut ilmu, yaitu dengan diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat dengan beberapa derajat orang yang beriman dan juga orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu. Ini satu karunia yang luar biasa ya, akan diberikan oleh Allah kepada mereka yang mau kemudian menuntut ilmu. Dan ini coba derajat kedudukan yang luar biasa. Imbalan yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka penuntut ilmu itu bisa di dunia, bisa juga di akhirat, atau bisa juga dunia dan akhirat. Kita tidak akan pernah tahu kemudian kira-kira derajatnya akan ditinggikan oleh Allah itu seperti apa ya? Kita akan tahu kapan? Nanti. Kalau kita di dunia mungkin kita akan mendapatkan posisi misalnya, kedudukan misalnya, asalkan niat menuntut ilmunya bukan mencari materi atau kedudukan duniawi ya. Tapi orang berilmu kadang dia dihormati orang, mendapat posisi, mendapat kedudukan. Itu bagian dari diangkatnya. Atau juga mungkin nanti di akhirat ada posisi tersendiri di mana di situ ditunjukkan bahwa inilah posisi derajat orang-orang yang dulunya waktu hidup di dunia mereka sebagai penuntut ilmu. Jadi pemberian yang akan diberikan oleh Allah. Tapi sekali lagi ya, ilmu ada ketentuannya, ada niatnya, ada sesuatu yang harus kemudian dipatuhi. Sebagaimana orang sholatnya diterima jika memenuhi syarat rukunnya, kan gitu. Ilmu juga semacam itu. Jadi niatkan semata-mata karena Allah, niatkan bahwa ini bagian dari tuntunan agama yang harus kemudian diambil, dicari, maka insya Allah dengan itu kita akan mendapatkan fadilah dari menuntut ilmu. Tidak untuk niat sombong-sombongan, tidak untuk niat supaya
dipandang orang itu pintar dan sebagainya, bukan juga untuk minteri, maka insya Allah dengan niat yang benar itu kita akan mendapatkan fadilah-fadilah yang akan diberikan oleh Allah kepada para penuntut ilmu. Jadi ini sesuatu yang amat sangat besar ya, sangat tinggi sekali akan didapatkan oleh mereka yang mau berusaha untuk menuntut ilmu. Termasuk juga orang yang mau menuntut ilmu itu akan disanjung dan dibanggakan oleh para malaikat. Termasuk juga akan dimohonkan ampun oleh para malaikat dan juga bahkan makhluk-makhluk yang lain, termasuk juga ikan yang ada di lautan. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma'. Orang yang mau berjalan menuntut ilmu maka akan dimohonkan ampun oleh penduduk langit. Jumlah malaikat itu berapa ya? Berapa jumlah malaikat itu? Ribu-ribu. Ribu-ribu berarti berapa? 2.000? 10.000? Malaikat yang wajib kita ketahui itu jumlahnya ada 10 itu ya. Jadi penjaga-menjaga. Tapi kemudian malaikat itu jumlahnya itu amat sangat banyak. Jumlah malaikat itu jauh lebih banyak ketimbang jumlah manusia. Jumlah manusia biasa miliaran. Sampai diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, saya mendengar di langit itu ada bunyi ya ta'itu. Ta'itu itu bunyi kalau kita naik di jembatan dari bambu, terus yang naik itu banyak orang. Kira-kira bambunya, jembatan ini bunyinya gimana? Kriek-kriek gitu. Rasulullah SAW mengatakan, langit itu bunyi kriek-kriek karena banyaknya malaikat di situ. Tidak sejengkal pun tempat di langit kecuali di situ ada malaikat. Ada Baitul Ma'mur, itu yang dimaksud malaikat. Dikatakan bahwa kalau sudah malaikat masuk di situ, itu tidak keluar lagi. Terus seperti itu. Jadi jumlahnya jauh lebih banyak dari jumlahnya manusia. Dan itu ternyata mereka itu memohonkan ampun. Untuk siapa? Untuk ibu-ibu ini. Gitu kan? Jadi mereka yang mau berjalan untuk menuntut ilmu, maka mereka dimohonkan ampun oleh makhluk yang di langit yang jumlahnya jauh lebih besar dari jumlah manusia. Selalu dimohonkan semacam itu. Bukan cuma mereka yang di langit, bahkan yang ada di bumi. Berapa jumlah yang di bumi ini? Kita tidak tahu. Sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Berapa jumlah ikan di lautan? Makhluk ikan di lautan itu jumlahnya lebih banyak dari hewan yang ada di daratan. Lebih banyak. Dan semua itu digerakkan oleh Allah untuk apa? Mohonkan ampun untuk orang yang mau berjalan menuntut ilmu. Kira-kira doanya malaikat itu makbul enggak, Bu ya? Ada doanya malaikat ditolak? Lek didungane ambek tonggoe mungkin sih bisa ditolak, Bu ya. Karena bisa jadi mungkin tidak ikhlas, mungkin karena ada tendensi dan itu. Tapi kalau sudah malaikat yang mendoakan dan itu perintah gerakan dari Allah, maka otomatis doa itu akan dikabulkan. Disanjung. Karena kenapa didoakan? Karena mereka bangga. Ibu-ibu misalnya, ini kan tadi berangkat dari rumah ya. Berangkat dari rumah, kemudian di rumah kan punya tetangga, Bu ya. Apa sendiri di kampung itu? Ada tetangga sekian banyak tetangga. Kalau kemudian tetangganya tahu ibu-ibu mau keluar, kemudian sak kampung podok metu kabeh. Keluar semua di kampung, lalu nyambut, Masya Allah, Bu siapa misalnya, mau ke menuntut ilmu, kemudian semua disambut keluar dengan terbangan, misalnya disambut mau keluar menuntut ilmu. Sak kampung keluar. Padahal keluarnya naik angkot. Gitu. Sak kampung keluar memberikan selamat kepada ibu-ibu karena mau keluar untuk ilmu. Begitu naik angkot jalan, itu sak dalan-dalan orang berdiri kemudian bawa bendera gini misalnya, menyambut ibu, Masya Allah ini penuntut ilmu mau berangkat, sampai ke tempat ini. Pulangnya juga seperti itu, disambut, Masya Allah penuntut ilmu datang ke kampung, Masya Allah datang. Kira-kira bangga enggak, Bu? Seneng enggak, Bu? Waduh, ternyata seperti ini sambutan sak kampung terhadap
saya sebagai penuntut, padahal cuma berangkatin nanti cuma nang alirsat ya. Tapi kemudian sambutan orang kampung seperti itu, sak jalan-jalan semua nyambut. Kita akan merasa bangga, Bu. Masya, ternyata saya sebagai penuntut ilmu sekalipun hanya berangkat numpak angkot, ya, ternyata disambut dan diantarkan oleh mereka seperti itu. Itu sebagai ilustrasi. Ternyata orang yang berangkat menuntut ilmu, malaikat juga melakukan seperti itu. Para malaikat, hewan-hewan yang ada di bumi, bahkan yang di laut, yang di daratan, di laut, itu menyambut dengan istighfar. Ya Allah ampuni orang itu, ya Allah ampuni orang itu. Sepanjang dia berada menuntut ilmu. Lebih bangga mana, Bu? Malaikat, makhluk, ikan. Itu sanjungan, istighfar. Tidak akan diberikan kecuali kepada penuntut ilmu. Atau mungkin salah satu dari mereka mendapatkan fasilitas itu. Kalau orang misalnya berangkat ke masjid, duduk di masjid, menunggu sholat, itu malaikat memohonkan ampun. Tapi nggak sampai iwa-iwa ikan-ikan di lautan memohonkan ampun. Nggak sampai hewan-hewan itu memohonkan ampun. Tapi kalau orang berjalan menuntut ilmu, ternyata seperti itu fasilitasnya. Dibanggakan, disanjung-sanjung, diagungkan oleh makhluk langit dan juga makhluk di bumi yang jumlahnya tak terbatas. Jadi sebetulnya ini satu karunia yang luar biasa saat kita kemudian bisa masuk di kategori penuntut. Maka itu para ulama itu, Bu, ya, sekalipun mereka itu ngajar, sekalipun mereka itu sudah dihormati orang karena ilmunya sudah tinggi, tetap mereka itu pengen untuk menuntut ilmu agar mendapatkan apa? Mendapatkan status sebagai tolibul ilim. Jadi tidak mau dia sebatas cuma jadi ulama sudah tidak mau, tidak. Tetap dia belajar terus supaya dapat status sebagai tolibul ilim, penuntut ilmu, agar apa? Mendapatkan fadilah-fadilah tadi itu. Seperti itu. Jadi mereka karena tahu seperti itu. Bahkan innal malaika la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bimasna. Ini juga seringkali saya sampaikan hadis ini, bahkan malaikat itu ridho membentangkan sayapnya untuk dijadikan jalan sebagai untuk para penuntut ilmu. Sering saya katakan, kita tadi berangkat dari rumah ke sini, berjalan di atas sayap malaikat, sekalipun sepeda motoran, sekalipun naik mobil, sekalipun naik angkot, kita tadi itu berada di atas sayap malaikat, bukan di atas karpet merah. Orang kalau disambut dengan karpet merah, berarti orang ini apa? Hah? Orang terhormat, orang besar, orang yang disanjung, orang yang luar biasa. Karena apa? Berjalan di atas karpet merah. Artinya ini suatu sanjungan, suatu penghormatan. Kita bukan beratas di karpet merah, tapi kita berjalan di atas sayap malaikat. Jadi ini kenapa semacam itu? Ridwan bima yasna. Malaikat itu rela dengan apa yang dia kerjakan. Apa yang dia lakukan saat itu? Berjalan untuk menuntut ilmu. Jadi ini sekali lagi merupakan satu karunia yang luar biasa besar, yang tidak didapatkan kecuali oleh mereka yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu. Kalau kita kemudian sudah tahu dengan fadilah-fadilah itu, keutamaan-keutamaan yang akan diberikan oleh Allah bagi penuntut ilmu, maka rasa-rasanya kemudian rugi. Kalau kemudian kita punya kesempatan, lalu kemudian kita tidak gunakan. Orang yang rugi itu orang yang kemudian dia tahu bahwa berbuat kebaikan itu bernilai pahala, tapi dia tidak mau melakukan. Atau dia tidak tahu kalau melakukan kebaikan itu bernilai pahala, maka satu kerugian. Kenapa dia tidak tahu? Karena tidak mau menuntut ilmu. Atau kemudian dia tahu, tapi kemudian tidak melakukan. Ini juga satu kerugian. Karena tidak ada kebaikan pun yang kita lakukan, kecuali itu ada balasan kebaikan, kebalasan yang berlipat ganda dari Allah akan diberikan kepada para penuntut ilmu atau mereka yang mau melakukan kebaikan. Jadi satu kerugian sekali kalau kita diberi kesempatan oleh Allah untuk tahu, untuk bisa, tapi kita kemudian tidak mau.
kita diberikan karunia oleh Allah berupa kesehatan, waktu, kesempatan, lalu kemudian kita tidak raih itu, tidak gunakan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan mempelajari pengetahuan atau ilmu agama, bahkan itu merupakan satu anjuran, maka ini satu kerugian yang luar biasa. Sudah sepatutnya sebetulnya apapun yang kita miliki, cobalah kita gunakan untuk meraih akhirat. Menuntut ilmu itu juga kaitannya dengan akhirat. Kalau hanya sebatas nuruti saras-sarasen, males, paling ya cuma ikut tok, paling jangan dilihat nanti paling materinya itu. Kita usahanya jalan itu loh, kita sudah mendapatkan sambutan-sambutan seperti tadi. Gitu. Jadi tidak harus menunggu. Saya kalau materi yang disampaikan ilmu tentang filsafat mungkin saya akan hadir karena menarik itu misalnya. Gak usah sing dukur-dukur ya. Gitu. Apapun kalau kemudian kita hadir dengan tujuan menambah wawasan ilmu keagamaan, maka usaha kita itu tidak akan pernah sia-sia. Tetap akan mendapatkan fasilitas dan juga janji yang diberikan oleh Allah kepada semangat menuntut ilmu ini. Kalau kita baca sejarah para ulama itu luar biasa. Mereka cari ilmu itu bukan cuma butuh waktu, butuh tenaga, tapi juga bahkan biaya. Kadang tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk mau menuntut ilmu. Dan mereka itu ilmu itu seperti ya kalau kita seperti makan gitu ya. Kalau tidak makan kita bakal ya lesu, bahkan juga tidak semua sebagainya. Orang mereka kalau sadar bahwa ilmu itu satu kebutuhan, mereka juga semangatnya luar biasa. Kalau kita lihat para ahli hadis yang 6 itu kutubus sita, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, itu mereka ahli hadis yang sampai sekarang kemudian bukunya dibaca. Itu mereka sebetulnya notabene-nya bukan berasal dari Jazirah Arabia. Lisan mereka bukan lisan Arab, tapi dari asing. Bukhari dari mana? Dari Bukhara. Mana Bukhara itu? Sekarang itu Uzbekistan. Mana Uzbekistan itu? Asia Tengah. Dulu belahan dari Soviet. Waktu pecah kemudian ada negara-negara kecil, ada Uzbekistan, ada Turkmenistan, ada Tajikistan yang seperti itu. Tapi mereka kemudian merantau. Diriwayatkan beliau 23 tahun berjalan mencari ilmu dari mulai Uzbekistan sampai kemudian ke Naisabur. Naisabur itu di Iran. Lalu kemudian ke Baghdad, ke Basrah di Irak, lalu kemudian sampai ke Jazirah Arabia, sampai kemudian ke Syam, sampai kemudian nyebar ke Afrika, ke Mesir. Dengan waktu yang begitu panjang, dan kira-kira kendaraan yang digunakan itu apa ya? Hah? Ya paling banter kuda. Kalau enggak ya onta. Kalau enggak juga mungkin keledai. Udah keluduk, lunak. Kemudian perjalanannya yang seperti itu menempuh padang pasir ya kan, harus kemudian kalau sudah capek nginepnya di mana? Losmen, guest house. Hah? Ya sudah buka tenda paling, atau mungkin juga bernaung, mungkin ada goa-goa, mungkin tinggal di situ, sebatas itu. Kalau misalnya lapar perjalanan mampir warung, bisa semacam itu. Nggak bisa, ya bekalnya sudah nyadar, sudah ada. Dengan keterbatasan yang luar biasa, tapi tidak kemudian mematahkan semangat mereka untuk menambah ilmu. Rata-rata semua ulama itu berjalan menilmu, dan itu bagian dari tradisi ulama. Nyaris tidak ada ulama yang cuma diam di rumahnya, di negerinya, tidak ada. Kecuali Imam Malik, tetap berada di Madinah, karena memang beliau beralasan bahwa ilmu itu, Madinah itu wadahnya ilmu. Imam Muslim, Naisabur itu di Iran. Juga perjalanannya kurang lebih seperti Imam Bukhari. Lalu Abu Dawud Sajistani. Sajistan itu mana? Kalau sekarang itu Afghanistan. Juga semacam itu, berjalan keluar sampai ke Jazirah Arabia, sampai kemudian ke Afrika, ke Mesir, dengan tujuan semacam itu. Ini rata-rata nama-nama di akhir berasal menunjukkan asal mereka. Nasai dari Nasa juga dari Turkmenistan. Lalu kemudian Al-Qazwin juga berkaitan dengan Iran. Ini mereka rata-rata para ulama yang merantau untuk apa? Di talibil ilm, untuk mencari ilmu. Jadi kalau anak-anak, ibu-ibu punya anak misalnya, lalu harus kemudian kuliahnya keluar kota, berarti mereka itu
berjalan menuntut ilmu dengan merantau. Dan sekali merantau menuntut ilmu itu bagian dari tradisi para ulama. Tradisi para ulama. Itu sudah menjadi ya yang harus dijalani oleh mereka para penuntut ilmu. Maka itu guru mereka itu juga banyak. Bertemu dengan guru ini, di tempat ini bertemu terus seperti itu. Banyak ilmu yang didapatkan, banyak guru yang mereka timbah ilmunya. Ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi ini fadilah-fadilah keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka para penuntut ilmu. Sekali lagi kita akan merasa rugi kalau kemudian kita tidak bisa meraih fadilah-fadilah yang disediakan oleh Allah berupa kebahagiaan, kemudahan hidup, termasuk juga fasilitas yang kelak akan kita terima di akhirat. Apalagi kalau kemudian, mohon maaf, kalau dulu-dulunya mungkin tidak pernah sempat untuk menuntut ilmu agama. Sekarang kemudian punya kesempatan, monggo dimaksimalkan. Apalagi usia kita ini kan masih muda-muda ya, jadi masih panjang ya. Jatah hidup kita ini kan terbatas ya. Jadi cobalah kemudian kita tutup, kita akhiri hidup ini dengan hal yang bernilai baik, termasuk juga mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dengan husnul khotimah dan sebagai status sebagai penuntut ilmu. Kemudian seperti itu. Ibu-ibu mungkin itu ya yang dapat kami sampaikan sebagai materi pembuka ini ya. Mudah-mudahan manfaatnya dan mudah-mudahan kita selalu termotivasi untuk bisa selalu menuntut ilmu agama dan mudah-mudahan kita dimasukkan dalam golongan orang-orang sebagai thalibul ilm. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.